Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amin ya rabbal alamin. Al-haditsul 'ashir, hadis yang ke-10 dari Arba'in Nawawi, dari 40 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala thayyibun la yuqbalu Allahu illa thayyiban wa anna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa amalu sholihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Dzakara rajul yutilu sabra ash'asha akbara yamutu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrubuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram wa la yustajabu lahu, rawahu Muslim. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan saking Abi Hurairah, sahabat Rasulullah. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala niku thayyib, maha ingkang bagus. Thayyibun bimakna tahirun, thayyib niki artosipun bimakna tahir niku suci. Allah maha bersih, maha bagus, maha suci. Sesungguhnya Allah maha suci, maha bagus, maha bersih. Ini Allah. Maka maksud daripada maha suci, maha bersih Allah adalah thayyibun, suci daripada sesuatu kekurangan maupun sesuatu yang tercela. Bagi Allah adalah suci. Maksudnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah itu adalah sesuatu yang telah bagus apa yang Allah ciptakan. Tidak ada sesuatu kekurangan bagi Allah, tidak ada suatu sifat celah bagi Allah. Itu adalah makna daripada thayyibun. Allah maha suci dari apapun kekurangan-kekurangannya. Maka apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, kepada makhluknya, berarti itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita semuanya. Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk makhluknya, berarti adalah sesuatu yang baik bagi kita semuanya. Baik takdirkan Allah untuk kita, untuk rezeki kita, untuk keluarga kita, inilah yang terbaik untuk diri kita. Maka inilah tandanya Allah adalah maha suci daripada segala kekurangannya. Allah thayyibun thahirun, la yaqbalu Allahu illa thayyiban. Allah tidak menerima segala sesuatu amal apapun kecuali yang thayyib, kecuali yang bagus. Allah itu maha thayyib, tidak menerima sesuatu apapun kecuali yang thayyib. Maksudnya ialah dalam tafsirannya, Allah tidak menerima daripada amal kita, ibadah kita, sedekah kita kecuali
perkara yang thayyib, yang bagus, bermakna halal. Ketika kita sedekah, kalau sedekah kita ini tidak perkara yang halal, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuqbalullahu illa thayyiban. Dalilnya ialah sesungguhnya Allah Maha Thayyib, tidak menerima sesuatu kecuali yang thayyib, kecuali yang halal. Wa anna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi mursalin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mukmin, orang-orang mukmin, seperti apa yang telah diperintahkan kepada Rasul-Rasulnya yang terdahulu, yaitu dengan makan perkara yang halal, memakai pakaian yang halal, sesuatu yang halal yang diperintahkan oleh Rasul diperintahkan juga kepada orang-orang mukmin. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul kullu min thayyibati wa'malu shalihan. Dawuhnya Allah, hai para rasul, kullu min thayyibati wa'malu shalihan, kullu, makanlah kamu daripada perkara yang thayyib, perkara yang halal. Karena perkara, kenapa kullu min thayyibati wa'malu shalihan, baru wa'malu shalihan. Yang diperintahkan adalah makanlah perkara yang halal, yang thayyib, yang bagus, baru engkau beramal. Ketika kita, apa yang kita makani daripada perkara yang halal, maka amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa sedikit pun daripada sesuatu yang tidak halal yang masuk di dalam diri kita, kata Rasulullah, satu lukmah, satu puluhan masuk di dalam diri kita, perkara yang haram satu lukmah, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah 40 hari. Kita tidak diterima. Satu lukmah, satu puluhan perkara yang haram masuk di dalam diri kita, maka ibadah kita, baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnah, tidak diterima selama 40 hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya Rasulullah. Wa qala ta'ala, baru ketika apa yang masuk di dalam diri kita adalah perkara yang halal, wa'malu sholihah, maka engkau baru beramal sholih. Jadi harus kita niti apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati di dalam ibadah kita, ini kita harus benar-benar ikhtiar, harus hati-hati apa ini daripada perkara yang halal dan haram. Karena sedikit perkara yang haram, ibadah kita tidak diterima selama 40 hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ya orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari perkara yang baik, yang thayyib, apa yang telah kurezekikan aku padamu semuanya, dan bersyukurlah atas nikmat yang kuberikan kepadamu. Jadi disuruh kita selalu apa yang kita dengar, apa yang kita masuk dalam diri kita, pakaian kita, jangan sampai daripada perkara yang haram. Setelah itu wasyukurillah, dan syukuri apa yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sesuatu yang halal yang masuk di dalam diri kita, maka akan membuat ibadah kita kuat untuk menjalani ibadah kepada Allah kita kuat. Tetapi sesuatu itu yang masuk dalam diri kita adalah perkara haram, maka akan kita malas dalam mengerjakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita syukuri nikmat ini kita diberi. Sesuatu yang haram ketika masuk dalam diri kita, walaupun kita bisa menjalankan sholat, menjalankan ibadah yang baik, tetapi ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur itu ada sesuatu yang baik. Apabila sesuatu yang jelek masuk dalam diri kita, kok syukur, akan menambah daripada azabnya Allah Subhanahu
Umpama contoh kita ada seorang yang minum khamr, setelah minum alhamdulillah, perkara yang masuk ini perkara haram, berarti alhamdulillah ini akan menambah dosa baginya. Ya, apapun yang mana di situ adalah perkara yang tidak baik, karena innallaha ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu adalah maha thayyib dan tidak menerima sesuatu amal pun kecuali adalah perkara yang baik. Dan baik itu dalam sedekahnya maupun di dalam amal ibadah kita adalah tidak kecampuran daripada sifat ujub dan riya. Ini juga kalau bentuk harta benda adalah perkara yang halal, benar-benar halal, tetapi kalau beramal jangan sampai kita kecampuran yang namanya riya dan ujub. Kita beramal, beribadah, tapi di situ ada riya, Allah tidak menerima, karena Allah adalah maha thayyib dan tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Ibadah tidak boleh kecampuran dengan sifat riya, sifat ujub. Begitu juga sedekah kita tidak boleh kecampuran daripada perkara haram. Sedikit. Dan kalau rajul yubil sabra as'ara ayyara yamutu yadilas sama ya Rab mamatu haram namashru haram namansuku haram udiyal bil haram. Dari Kanjeng Nabi, ada seseorang laki-laki yang mana laki-laki ini dalam perjalanan yang jauh dengan rambut jompang-camping, dengan ahli ibadah yang kuat, dia mengadakan tangannya dengan tingginya ila sama pada langit dan mengucapkan di sana ya Rabb bamat umul haram, tetapi apa yang dia makan adalah perkara haram, apa yang dia pakai adalah perkara haram, apa yang dia minum adalah perkara haram. Fa'anna yustajabu li, bagaimana akan dikabulkan oleh Allah doanya kalau yang dimakan itu perkara haram? Maka tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu, akan menjadi kejadian. Maka apa yang telah kita baca ini menjadi muhasabah kita dalam hati-hati kita, dalam muasyarah pekerjaan kita. Di antaranya 3 perkara ini kita bisa menghindari daripada perkara haram di dalam pekerjaan kita sehari-hari, usaha kita sehari-hari. Pertama ini ialah mencari rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah. Ialah 3 syaratnya. 1 adalah tahu ilmunya. Yang penting ini dalam perdagangan sehari harus tahu ilmunya, mana yang riba, mana yang halal, mana ijab kabulnya. Bagaimana kita harus tahu ilmunya, belajar, tanya kepada guru-guru kita. Yang kedua ialah syaratnya ikhtiar bil kasbi, kita hati-hati di dalam pekerjaan kita. Di samping kita itu benar-benar tadi tahu ilmunya, kita juga harus hati-hati tentang pekerjaan kita, soal kita teliti benar, jangan sampai sedikit pun yang masuk daripada pekerjaan kita adalah perkara yang haram. Yang ketiga ialah kita doa ilallah, minta rezeki yang halal, minta doa kepada Allah. Jangan sampai minta rezeki tok. Allahumma ya Allah paringi kula rezeki. Rezeki ini adalah nakirah bahasanya. Iso niku rezeki halal, iso niku rezeki enggak haram. Tetapi kalau kita minta Allahumma nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an wala masyaqqatin. Ya Allah, minta rezeki yang halal, ingkang thayyib, ingkang barokah, dan tidak berat dalam mencarinya. Alhamdulillah, sedikit mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari yang manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang langkung min agung bangsa mina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.